Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan praktikum instrumen, yaitu tentang glassware atau peralatan dari gelas yang biasa digunakan di laboratorium kimia klinik maupun di hematologi atau di laboratorium patologi klinik. Alat-alat yang biasa kita gunakan, yang paling sederhana mungkin sudah tahu semua ya. Ini ada pipet tetes ya. Pipet tetes bahannya ada yang dari kaca, untuk pengambilannya ada bahan dari karet ini, kemudian ada yang bahan dari plastik. Kemudian ada tabung reaksi dengan berbagai ukuran sesuai dengan pemanfaatan, atau nanti kalau teman-teman mau memeriksa, ini tergantung ukuran yang diperlukan, kalian bisa menyesuaikan jenis dan ukurannya. Jadi ada ukuran kecil, sedang, sampai ke yang besar. Kemudian ada tabung, masih ingat ini ya, mungkin yang ada skalanya ya. Ada skalanya tergantung, ini ada volume 15, ada 10, ada 5, tergantung pemanfaatannya. Bahannya juga ada dua macam, ada dari kaca, kemudian ada dari plastik ya. Mungkin yang dari semak basicnya atau SMK analis mungkin masih ingat ya, tabung sentrifuge fungsinya untuk apa? Adalah untuk melakukan sentrifugasi saat kita yang paling sederhana apa? Pemeriksaan urin. Ingat ya, sedimentasi. Nah, kita menggunakan tabung sentrifuge. Kemudian corong. Nah, ini alat bantu kita ya saat kita mau melakukan penyaringan atau menuang sampel atau melakukan pemindahan zat, baik itu ke dalam tabung reaksi, ke dalam beker gas dan sebagainya, kita gunakan corong supaya menghindari tumpahan dan percikan. Ada berbagai diameter, tergantung nanti kalian menggunakan ya. Ada diameter yang 5 cm, ada yang 10 cm, kemudian ada yang 15, bahkan ada yang sampai 30 cm, tergantung pemanfaatannya nanti. Oke, selain corong yang sering kita gunakan, mungkin tadi ada tabung reaksi. Bagaimana kita memegang tabung reaksi? Otomatis tidak boleh dipegang secara langsung ya, harus menggunakan namanya apa? Penjepit tabung ya. Masih ingat penjepit tabung? Ada bahan yang ujungnya stainless ya, tinggal ini dibuka kemudian ditutup untuk mengambil tabung reaksinya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada yang bahan dari kayu ya, ini yang masih zaman dulu ya, tapi masih kita gunakan. Yang penting bisa kita manfaatkan untuk melakukan pemanasan dan sebagainya. Biasanya kita tidak boleh dipegang langsung dengan tangan, tapi harus menggunakan penjepit tabung. Kemudian alat berikutnya yang sering kita gunakan lagi untuk tempat penampungan sampel, pembuatan reagen, ada namanya apa ini? Masih ingat? Beker glass. Baik, beker glass ini ada beberapa volume juga, tergantung saat kita menggunakan. Ada volume kecil sampai volume yang besar ya. Jadi ingat, penggunaan reagen volume disesuaikan dengan milinya. Kalau memang kita menggunakan milinya kecil atau jumlahnya sampel kecil, kita harus gunakan yang kecil ya. Jangan yang kecil, kita gunakan yang besar ya. Efisiensinya harus diperhatikan juga saat kita memilih peralatan. Baik, setelah ada beker glass, kemudian ada gelas ukur ya. Teman-teman masih ingat semuanya ya, gelas ukur ada berbagai ukuran, bahkan ada yang sampai 1 liter, ada yang 2 liter ya. Yang kita gunakan di kimia klinik atau hematologi biasanya sekitar ukuran 10 mili ya, misalnya contoh seperti ini. Kemudian ada ukuran 25 mili, kemudian ini yang 100 mili. Biasanya ini nanti dimixkan, digabung dengan urinometer ya saat kita memeriksa BJ atau berat jenis urin. Oke. Ada gelas ukur yang tadi saya bilang, yang besar tadi, ini ada namanya urinometer. Sudah ada yang pernah melihat peralatan gelas seperti ini? Oke ya. Kalau belum pernah melihat, ini namanya urinometer. Di sini ada suhu. Berarti diukurnya harus suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ada skala pembacaannya.
Jadi skala pembacaannya nanti teman-teman waktu praktikum urinalisa ya, pemeriksaan berat jenis teman-teman akan melakukan. Di sini yang penting pembacaan skalanya menggunakan meniscus bawah. Oke, sudah jelas semua ya. Setelah ada urinometer, alat yang paling simpel nih, yang paling sering kita pakai, ada namanya apa ini? Mungkin teman-teman masih ingat semua ya. Oh baik, namanya objek gelas ya. Objek gelas ini ada yang ujungnya ada tempat yang keruh seperti ini. Ini biasanya buat identitas pasien ya. Ada yang polos ya. Kalau polos kita harus memberikan etiket atau labeling. Kemudian saat kita membuat preparat dan sebagainya, kalau memang ini mau diarsipkan, biasanya kita tutup dengan namanya kaca penutup atau deglas ya. Hati-hati teman-teman saat praktikum nanti, bentuknya tipis sekali ya, jadi tipis sekali. Kemudian ini mudah patah, jadi hati-hati. Kenapa kita menggunakan sarung tangan ya, takutnya kalau kita terluka atau apa, karena ini tipis sekali, ini kita bisa melindungi ya. Biasanya ditutupkan seperti ini posisinya. Oke, baik. Inilah peralatan gelas yang nantinya akan kita gunakan saat kita melakukan praktikum hematologi maupun di lab kimia klinik. Baik, mungkin untuk hari ini praktikum untuk instrumen glassware saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.